Itu sebenarnya ayat, Pak. Ayat mubin itu kalau ada orang minggat dari rumah, itu yang dibaca. Kembali itu. Kalau ada istri minggat, tidak usah cari. Baca saja itu. Setiap sampai pada mubin, tutup mata, buka mata batin, lihat itu, kemudian doa, kemudian tarik. Kalimat mubin itu tahan nafas, kemudian tarik, minta kembali ke rumah. Tidak bisa tidur itu di sana kalau tidak kembali. Ilmunya orang dulu. Kalau istri minggat, suami minggat, bacakan juga itu. Ada anak perempuan kita marah tinggalkan rumah, baca aja itu, Pak. Insya Allah kembali itu. Itu caranya menarik kembali. Biasakan ada suami codok, ada memang juga itu pacodok, Pak. Iya. Ada banyak orang itu pacodokan sedikit-sedikit lari, baru kembali di nanti. Itu makanya saya kasih tahu kalau ada orang berumah tangga itu. Pakai ini tawadhu sekali ya. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang hamba, kita patut bersyukur karena hidup ini yang kita jalani, kita sudah diberi kesempatan oleh Allah dengan diberikan keimanan yang kuat untuk menunaikan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Kita bersyukur di Masjid Al-Azhar Timika ini mulai sejak 1 Ramadan kita sudah diberikan beberapa kajian oleh ulama-ulama kita. Olehnya itu ilmu itu sebenarnya penting kita sampaikan ke anak-anak kita, ke keluarga kita sebagai wasiat. Saya itu Bapak Ibu sekalian mulai belajar tasawuf sama beberapa ulama, selalu ada catatan-catatan yang saya tulis dan saya simpan itu sebagai wasiat ke anak-anak kita. Karena ilmu itu penting untuk anak-anak. Wasiat-wasiat itu penting untuk anak-anak kita sebagai penerus. Karena Rasulullah SAW itu sebenarnya menyampaikan bahwa ada 3 hal itu di sisi Allah nilainya lebih utama daripada unta merah. Kenapa ada istilah unta merah, Bapak Ibu sekalian? Dulu itu unta yang paling mahal dan paling mewah itu adalah unta merah. Jadi kalau sekarang ini, kalau kita mengatakan unta merah itu pesawat pribadi, pesawat jet pribadi. Karena itulah kendaraan yang paling mewah di masa itu, dan itu sangat sedikit orang yang memiliki itu. Rasulullah mengatakan ada 3 amalan, yang 3 amalan ini lebih baik daripada engkau memiliki unta merah di sisi Allah. Yang pertama adalah yang menjadi asbab orang mendapatkan hidayah. Itu. Jadi makanya sebenarnya kadang-kala banyak di antara kita ini yang mengajak kepada kebaikan. Karena kapan ada orang mendapatkan hidayah gara-gara kita yang menuntunnya, maka itu lebih mulia di sisi Allah daripada kita memiliki unta merah. Kemudian yang kedua adalah sholat sunat witir. Bapak Ibu sekalian, dari semua sholat sunat yang ada, sholat sunat witir ini sangat istimewa di sisi Allah. Sampai Imam Abu Hanifah menganggap sholat witir ini adalah wajib, bukan sunnah. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang tidak berwitir maka bukan golongan kami. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan janganlah engkau meninggalkan witir walau rakaatan, walaupun hanya 1 rakaat. Kenapa? Karena witir ini adalah salah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua sholat sunat yang ada.
Bahkan orang yang berwitir sebelum tidur itu tidak akan mungkin diganggu oleh syaitan. Makanya kalau ada orang sholat witir kemudian tidur, kemudian dia bermimpi, dan itu pasti mimpinya isyarat, itu bukan gangguan. Jadi kalau mau mengetahui apakah mimpi itu adalah isyarat, ada pesan-pesan khusus, maka sholat witir sebelum tidur. Dan witir ini kan bisa 1 rakaat, bisa 3, bisa 5, bisa 7 rakaat, bisa 9 rakaat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sholat dan tidak banyak gerakan. Orang yang sholat itu tidak banyak bergerak. Jadi tenang betul kalau dia sholat, itu lebih bagus daripada memiliki 1 ekor unta merah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kan sahabat begini Pak, itu kalau dia sholat, kepalanya itu tenggelam di pasir, di kerikil. Karena dulu kan masjid lantainya tanah di masa Nabi. Atapnya itu kan hanya daun kelapa kurma. Jadi tanah langsung ditempati sujud. Nah itulah sehingga kenapa sholat Jumat tidak wajib kalau hujan deras. Karena hidungnya tenggelam kalau sujud. Dan begitu. Kemudian pakaiannya pasti basah semua. Makanya tidak diwajibkan. Sekarang kan tidak boleh dipakai hadis itu. Ada mentang-mentang karena baca hadis, dia bilang kalau hujan keras tidak wajib pada sholat Jumat, padahal dia punya kendaraan seperti mobil. Oh itu parah itu Pak. Kemudian dulu itu sahabat kalau sudah sholat dia luruskan, dia ratakan tanah. Jadi kadang kalau sudah sujud angkat kepalanya, kasih rata dulu tanah begini, baru naik ke atas. Jadi sujud lagi bagus lagi, dia kasih rata lagi begini. Nah, itulah sehingga Rasulullah menyampaikan bahwa sholat yang tidak terlalu banyak bergerak, itu tenang dalam sholatnya, itu lebih baik di sisi Allah daripada 1 ekor unta merah. Nah, makanya kalau sholat itu kita harus tenang. Kadang-kadang memang setan ini Pak, nanti dia mengganggu ketika sholat, baru gatal, baru ini. Ada memang orang begitu, yang nanti menggaruk kalau sholat, tapi kalau saya sholat tidak pernah menggaruk. Main domino itu tidak pernah gatal, tapi kalau sholat, wah, ini yang, tapi tidak ada jadi Timika ini insyaallah. Salatnya orang Timika ini tenang semua Pak. Nah, kemudian ini yang 3 hal jangan tinggalkan, karena itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya ingin sampaikan begini, bahwa kemarin ada yang beberapa jamaah yang minta supaya saya membahas hal-hal yang sedikit di seputar masalah kematian. Saya ingin cerita begini, bahwa orang yang ingin dipanggil oleh Allah itu pasti Allah berikan isyarat. 100 hari sebelum kita meninggal itu sudah ada isyaratnya Pak. Cuma kadang-kala kita tidak memahami itu. Jadi, dan ingat, tanda kematian itu datangnya sesudah sholat asar. Jadi kalau kita mau tes ke tanda kematian itu sebenarnya sudah sholat asar ke belakang. Jadi kalau kita mau tahu, kalau dia datang sebelum asar itu bukan tanda kematian. Jadi kalau tanda-tanda kematian itu pas selesai sholat asar, itu waktunya. Karena kan di situ malaikat turun. Ketika kita merasakan, ini yang pertama, tapi itu 100 hari. Saya punya guru Pak, 100 hari sebelum meninggal itu dia sudah tahu. Dia sempat wasiatkan, kalau kau mau mengurusi jenazahku nak, datang hari Kamis, karena saya akan meninggal hari Jumat itu. Dia sudah hitung memang. Sudah mengatakan saya tidak sempat lagi sholat Idul Adha pada waktu itu. Jadi saya kaget kok bisa dia tahu. Makanya saya datang pada waktu itu hari Rabu, karena dia datang hari Kamis, saya datang hari Rabu hanya untuk mengambil ilmunya. Beberapa ilmu itu yang saya tanyakan tentang masalah itu, dan saya perhatikan memang betul. Jadi ilmu itu biasa ulama sembunyikan. Kalau saya enggak, harus kita beritahu sebenarnya Pak Bu. Cuma memang ilmu ini juga kalau orang tidak siap biasa takut-takut. Nabi mau kapan mati begini kan. Nggak usah takut. Semua orang akan pasti mati. Kalau hidup itu resikonya pasti mati. Cuma 2 kemungkinan. Kalau bukan bapak yang duluan, saya yang belakangan. Atau saya belakangan, bapak yang duluan. Jadi itu.
Jadi kadang-kala itu saya bilang bahwa ustaz itu tidak boleh cepat mati. Kenapa? Karena nanti tidak ada yang takziah. Begitu. Kemudian 100 hari itu kita bisa tandai. Kita itu, badan itu gemetar dan fisik jadi lemah. Napas itu lari turun, kayak istilahnya begini, terasa kayak semua kekuatan kita itu hilang. Nanti mengingat kematian baru kembali pulih, dan itu hanya sebentar, dan itu datangnya sudah asal. Jadi, dan itu tubuh meriang, kayak merinding itu mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, kayak tulang itu tidak berfungsi, dan itu lemah sekali. Napas itu mulai turun. Kemudian nanti kita mengingat kematian baru kembali normal. Itu tanda 100 hari. Orang yang perhatikan itu pasti tahu. Kemudian tanda yang 40 hari itu di pusar. Itu ada denyutan di pusar, itu kencang, tapi agak istilahnya keras. Kemudian ketika dia berdenyut itu akan lari naik ke atas sampai napas itu lemah. Pada saat muncul itu daun yang ada di Lauhul Mahfuz itu sudah jatuh, dan itulah yang diambil oleh malakul maut, kemudian dipegang. Itulah orang mengatakan bahwa daun yang di pohon Lauhul Mahfuz itu sudah jatuh. Itu pas di pusar itu, dan itu 40 hari. Sebenarnya pada saat itu pula kita sudah mulai diawasi malakul maut itu. Caranya kalau kita mau tahu, itu biasa kalau kita berdiri duduk begini atau berdiri, kayak ada orang jalan, itu kayak warna putih. Kalau kita balik itu hilang, tidak ada kelihatan, tapi kayak ada orang lewat. Itu malakul maut sebenarnya bolak-balik. Itu sudah memberi tanda ke kita. Makanya itu bisa, dan itu datangnya pasti asar. Makanya kalau biasa ada ulama itu ucapkan salam itu, kemudian ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kadang dia membuka mata. Kemudian kalau dia melihat ada bayangan kayak orang jalan, itu biasa bolak-balik. Itu malakul maut itu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan 7 kali itu dalam sehari bolak-balik. Jadi sebenarnya orang meninggal itu tidak ada yang tiba-tiba, Pak. Tidak ada. Cuma karena kita tidak tahu, sehingga kita mengatakan, oh ternyata, nanti biasa orang meninggal bilang, oh ini maksudnya kenapa ada ucapannya begini. Karena orang meninggal baru tahu begitu. Sehingga itu ditahu. Ulama kita dari dulu tahu. Ilmu ini, biar orang tidak sholat, dia akan tahu. Yang penting dia pelajari. Kadang-kadang kita mengatakan ada orang di kampung saya, Pak Ustaz, tidak sholat. Tapi dia tahu kalau dia mau meninggal. Ya karena dia tahu ilmunya. Bukan sholatnya menjadi kunci. Cuma sholat itu kunci keselamatan. Kematian itu beda, Pak. Sama di dokter. Ketika dia lihat misalnya di bawah matanya orang agak hitam, dia mengatakan, oh ini jantungnya mulai ada masalah. Ketika kulitnya warna kuning, kemudian mengatakan, oh ini kayaknya penyakit ini. Padahal dia belum periksa. Kenapa? Karena ilmunya kan begitu. Jadi sama di bengkel mobil, Pak. Kalau dia start karena tidak mau menyala, dia bilang, ay, akinya ini. Kalau kita begitu, dia pasti tahu karena ilmunya. Sama dengan kematian ini, Pak. Orang yang tahu tanda-tandanya itu ilmunya, pasti dia tahu. Nah, makanya itu yang dipelajari para ulama dulu. Dia mengajarkan juga. Cuma kadang-kadang kita takut mempelajari ilmu ini. Padahal sebenarnya bagus kita tahu ilmu itu. Ketika ada keluarga sakit, nah kita bisa deteksi itu. Kemudian tanda 7 hari itu diperhatikan. Mulai rambut ini itu tidak bunyi. Kalau digosok begini itu tidak bunyi. Rambut itu, Pak, kalau digosok dan tidak bunyi, itu ruhnya itu sudah tercabut. Dan itu diperiksa sudah asal. Itu kulit kepala kayak tebal.
Kemudian kalau memegang rambut, kemudian dikucek. Kalau tidak bunyi itu tanda kematian. Kan dalam tubuh ini Pak ada 7 yang semuanya mati tapi bisa bicara. Yang pertama ini rambut, yang kedua kulit, yang ketiga langit-langit, yang keempat ujung lidah, kemudian mata, kelima, kemudian napas, kemudian kuku. Itu dites semua. Orang nakal dulu itu kalau begitu Pak, kalau mau jalan dia tes semua itu. Oh ini, kalau bunyi semua dia jalan. Tapi saya tidak ajarkan caranya, nanti orang pakai itu bahaya. Nah, itu ilmunya aja kita tahu. Kemudian kalau kita mau lihat, perhatikan, rambut hilang tidak bunyi. Kemudian daun telinga itu lari masuk, dia tidak keluar lagi, itu lari masuk, terlipat. Kemudian dia hitam bagian atas. Kemudian hidung itu agak lari masuk, ini juga yang tulang pipi, ini akan lari masuk. Kemudian tulang hidung itu akan istilahnya bengkok, tidak ketemu ujungnya. Jadi kalau dilihat itu bengkok, tidak ketemu tengahnya. Jadi satu lari kiri, satu lari kanan. Itu tanda itu Pak. Makanya kalau pergi lihat orang sakit, periksa dulu itu. Kalau kita melihat hidungnya bengkok, telinganya lari masuk, itu sudah berubah warnanya. Kemudian kakinya itu tidak lagi berdiri, telapak kaki itu sudah mulai lari turun ke bawah, jatuh. Itu ikut dengan telinga. Telinga itu akan, daun telinga itu agak lagi masuk. Kemudian pupil mata yang hitam yang bening itu akan berubah menjadi putih, pucat. Oh itu sudah tanda 3 hari. Itu ilmunya. Hanya kalau jaga orang sakit lihat begitu. Kadang orang pada saat tiba muncul waktu itu, mestinya dia puasa. Mestinya puasa. Supaya tidak ada kotoran di dalam perut. Ini yang kalau kita anukan itu, ulama kita sudah menganjurkan puasa pada saat itu. Dan itu kita akan tahu. Kalau orang tahu ilmunya itu pasti akan tahu, merasakan itu. Kemudian kalau ada orang sakit, miringkan dia. Ada orang sakit, miringkan ke kanan. Kalau dimiringkan ke kanan, bagian pinggul ini, pas dibawa ke tiak ini, itu terangkat Pak. Tidak mau menempel di lantai itu. Itu biasa kosong sampai 3 jari di bawahnya. Perhatikan itu. Kalau dia terangkat di bagian tengahnya, tidak mau rapat. Kalau ada orang sakit yang masih rapat pinggulnya di lantai, kalau bolak-balik Nabi bilang mau mati, jangan percaya, biar dia. Begitu. Tapi kapan terangkat, oh itu tanda Pak. Miringkan dia ke kanan, kemudian kau terangkat, miringkan ke kiri, baru lepas. Perhatikan di situ. Itu akan pelan-pelan itu jatuh. Kemudian itu tertarik. Itu tanda itu. Itu yang paling dekat. Kemudian di pusar kembali ada danyutan. Danyutan di pusar itu bersamaan dengan di ubung-ubung. Kemudian turun antara 2 alis. Kadang dia lari ke kanan, kadang dia lari ke kiri, tapi bersamaan yang di pusar. Itu tanda bahwa besok kau tidak dapati lagi asar. Itu ilmu. Saya kasih tahu kuncinya nih. Jadi kalau orang pelajari itu tahu betul itu. Makanya ada biasa orang itu dia mengatakan, kok bisa dia katakan tidak bisa? Iya kan itu ilmunya. Ada denyutan di pusar, itu lari ke dalam, itu double. Kemudian beku konek dengan yang di ubun-ubun, dan itu akan lari ke kiri atau ke kanan, dan itu turun. Jadi satu lari naik, satu lari turun, dan itu akan ketemu di dada, agak sesak. Kemudian nafas itu akan lepas. Itu tanda bahwa besok waktu asar kau tidak akan dapat lagi. Kemudian ketika orang sakarat, tahap itu kan ada 3. Mulai dari ujung kaki, ujung ibu jari kakinya, itu sampai ke lutut. Itu akan dingin Pak.
itu akan dingin, dan itu kaku. Ketika sampai di lutut, lewat dari lutut, itu kan ada tulang lutut begini, dia akan ke bawahnya itu seperti jarum, itu naik begini, tidak bisa cari, kadang dia lewat kanan, kadang lewat kiri, itu seperti jarum begini, dan itu akan lari naik terus, naik, nanti akhirnya itu sampai di pusat. Jadi biasa kalau orang dia cari itu denyutan, selalu lari naik itu, kadang mengikuti napas, kadang tidak. Nah, ketika dingin kaki sampai ke lutut, melewati lutut, pasti perut akan mengeras. Itu tidak lembut, pasti mengeras perut, kayak keras itu, kayak orang istilahnya orang Bugis pegang, dia kayak menahan perutnya sehingga itu keras. Kalau kita tekan itu agak keras. Nah, letakkanlah tangan di atas pusarnya, masukkan jari tengah atau jari telunjuk pas di lubang pusar. Ketika denyutan itu sudah naik, dan tuntun dia dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau lambat naiknya dan merasa tersiksa, bacakan surah Yasin. Jadi letakkan tangan itu bisa jari telunjuk, bisa jari tengah, karena nanti di situ di pusar kuncinya. Karena dia akan pasti lari ke pusar. Nanti kalau di denyutan ada di pusar, kemudian dia lari naik, dia dorong tangan sedikit naik, baru lari turun 2 kali, itu kemudian perutnya lari turun, kempes, itu tanda orang mati. Tapi kapan sampai di pusar tidak bergerak, perutnya juga tidak bergerak, itu tanda orang mati suri. Di situ tipis sekali bedanya. Jangan digerakkan dulu, orang itu belum mati. Jadi kalau mau tahu, kadang orang deteksi itu cuma denyut, padahal di situ yang kunci. Jadi kemudian itu kan 3 tahap, dari ujung kaki ke lutut, dari lutut sampai ke pusar, dari pusar sampai ke kerongkongan. Makanya ulama mengatakan itu 3 tahap pencabutan. Itu 3 tahap proses pencabutan. Makanya biasa kalau ada orang pergi lihat orang sakit, dibilang, oh masih ada 2. Kadang kalau orang nggak tahu, 3 kepik nyawanya orang, kenapa atas 1 nyawa. Itu karena nggak tahu, karena dia periksa itu. Pegang kakinya, sudah lihat kakinya setelah pak kaki sudah jatuh lurus begini, tidak bisa berdiri lagi. Dia jatuh, kemudian dingin dari pusar itu, makanya di situ kita bacakan Yasin. Surah Yasin itu ketika dibacakan sama orang sakit, orang sakarat, jangan disalamun qaulan mir rahim itu diulang, tapi singgah pada setiap kalimat mubin. Jadi sampai kalimat mubin itu 7 kali dalam surah Yasin. Sehingga kemudian di situ kita doakan, minta, ya Allah, dengan syafaat surah Yasin, jika ini penyakit adalah penyakit terakhirnya fulan bin fulan, maka mudahkan dia menghadapi kematiannya. Ketika ini bukan penyakit terakhir, maka sembuhkan dengan asbab syafaat surah Yasin. Setiap kalimat mubin itu 7 kali itu Pak, makanya diulang itu ayat 2 kali. Hidolalim mubin. Sehingga doakan. Itu 7 kali dalam surah Yasin itu. Cari itu 7 kali terulang, dan itu semua mubin ujungnya. Itu sebenarnya ayat Pak, ayat mubin itu kalau ada orang minggat dari rumah, itu yang dibaca. Kembali itu, kalau ada istri minggat, tidak usah cari, baca saja itu. Setiap sampai pada mubin, tutup mata, buka mata batin, lihat itu, kemudian doa, kemudian tarik. Kalimat mubin itu tahan nafas, kemudian tarik, minta kembali ke rumah. Tidak bisa tidur itu di sana kalau tidak kembali. Ilmunya orang dulu. Kalau istri minggat, suami minggat, bacakan juga itu. Ada anak perempuan kita marah tinggalkan rumah, baca aja itu Pak. Insya Allah kembali itu. Itu caranya menarik kembali. Biasakan ada suami cokdok, ada memang juga itu pak cokdok Pak. Iya.
Ada banyak orang itu pacodokan sedikit-sedikit lari, baru kembali di nanti. Itu makanya saya kasih tahu, kalau ada orang berumah tangga itu codok, biarkan pergi. Kalau mau pergi bilang jangan kau ambil bajumu, pulang aku saja dulu. Nanti berhenti codok itu kembali lagi itu. Ada orang begitu. Nah makanya itu dibacakan. Bahkan ada ulama mengatakan jangankan manusia, hewan saja yang hilang itu bisa dipakai itu. Jadi itu kalimat mubin itu. Kemudian ketika orang wafat, sebenarnya kalau orang sakit itu 4 dianjurkan. Yang pertama, ganti pakaiannya dengan pakaian yang bagus. Jangan yang kalau orang sakit agak lama, ganti pakaiannya dengan pakaian yang bagus. Jangan itu yang dipakai. Yang kedua, wudukan dia, diwudukan. Kenapa? Orang yang meninggal dalam keadaan ada wudu itu, Bapak Ibu sekalian, itu akan meninggal dalam keadaan mati syahid. Makanya orang yang sakarat itu hendaknya diwudukan. Bahkan Nabi ketika sakit keras itu minta untuk disiram air, timba. Karena badannya itu panas. Kemudian yang ketiga, orang yang sakarat itu kan dituntun dengan kalimat la ilaha illallah. Bisa juga dengan kalimat Allah. Tapi tidak usah selalu diulang. Baca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Tidak usah. Kalau dia sudah baca 1 kali, diam, tenangkan. Nanti kalau sudah bicara lagi, tuntun kembali. Karena man akhiru kalami la ilaha illallah, di riwayat yang lain man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi tuntun, jangan paksakan. Kadang kita yang sehat menuntut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu orang sudah mau mati, mestinya dengan pelan bisikkan dia. Makanya disebut talqin. Tuntun dia, ikuti la ilaha illallah, suruh ikut itu. Tapi ada profesor meneliti, Pak, kurang lebih 2000 orang meninggal, hanya 4 yang bisa baca la ilaha illallah. Tidak mudah itu. Ada kan bilang, boy, gampang itu, Ustaz. Ada hadisnya man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Nanti mau mati baru baca. Jangan begitu. Kalau begitu nanti mau mati. Makanya ulama kita bilang, kau sehat saja tidak bisa baca, apalagi kalau sudah sakit. Tidak bisa. Itu kan begitu. Jadi kita mestinya melazimkan la ilaha illallah. Makanya kalau mau tidur itu yang paling bagus dibaca. Pada saat mau tidur dan pada saat bangun langsung baca itu. Nanti akan terlatih kita pada saat menjelang kematian. Kalimat itu akan datang sendiri. Makanya mana yang paling disukai orang, Pak, itu yang akan dia sebut ketika dalam keadaan susah. Kalau dia cinta kepada neneknya, neneknya selalu rawat. Kalau dia jatuh itu langsung bilang, nenek. Makanya begitu. Kalau pokoknya mana saja. Sampai kalau ada orang itu, Pak, dikasih kaget, apa Sarina sabuk itu tuh, sabuk. Itu makanya mana yang terbiasa lisan kita ucapkan, lisan itu akan membantu sendiri. Dia akan bicara kalimat itu yang akan bicara dengan sendirinya.